timulan kita sekarang di Mataram itu sehari itu 300 ton loh. 300 ton 300 dalam ton. sehari produksi sampah di Kota Mataram saja berarti. Lalu tadi dikatakan akan ada penindakan hukum seperti itu, penegakan hukum. Seperti apa spesifiknya penegakan yang akan dilakukan, Pak? Itu hal yang ya kita teriakin pun mereka teriakin kita balik gitu loh. Ya kan itu yang terjadi memang di masyarakat kita memang seperti itu. Kalau kita berbicara TPS di pinggir jalan itu wajah kita. Betul. Kita dilihat dengan sedikit jerawat saja sudah tidak enak. Ya kan? Tapi kalau jerawat di dalam baju nggak ada yang lihat. Ya kan? Jadi disembunyikan. Disembunyikan. Biasanya ketika ada syarat yang ribet seperti ini akan menjadi potensi pungli. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke-oke aja ya, belum ada tantangan berarti ya. Palingan lintah. Lintah? Ya. Dari Bombar Group dulu, kalian bersedia nggak kalau misalnya ikut membersihkan Kota Mataram? Halo semua Tony Insight, selamat datang di Insight Talks, di mana hari ini kita akan ngobrol belak-belakan soal isu sampah di Kota Mataram. Sebenarnya nggak Kota Mataram sih, Pulau Lombok secara umum. Saat ini saya sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa, kawan-kawan. Yang pertama ada Bapak Vidi Partisan Yuris Gamanjaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang, selaku Kabid atau Kepala Bidang Persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Lalu kemudian ada 2 teman-teman yang masih SMP nih, teman-teman. Masih muda banget, kelahiran 2008. Ada dari Bombar Group. Ya, jadi ada dari Bombar Group, ada 2 orang yang mewakili hari ini yang tiba di studio Insight Talks hari ini. Ada Alfian dan Wisnu. Apa kabar Alfian dan Wisnu? Halo. Baik, sehat-sehat. Gimana puasanya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Oke. Nah, karena Insight Talks kita mau ngomong belak-belakan, gimana sudah siap ngomong belak-belakan soal masalah sampah ini? Siap semua ya? Insya Allah siap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Di lapangan masih banyak ditemui, Bapak, ini terutama ke Pak Vidi terlebih dahulu, kasus masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, temuan redaksi kami pada 10 Maret lalu, kawan-kawan, beredar video seorang ibu rumah tangga membuang sampah yang langsung dibuang ke laut. Berikut videonya. Di mana? Mana tempat buang? Yo, kan dari pemerintah katanya ambil. Semuanya buang di sini. Ih, masa semuanya? Nggak ada tempat pembuangan sampah emang di sana, Ibu? Ada. Ya, kenapa dibuang di sini makanya kalau misalnya di situ ada? Buang air juga ini, buang air pindang. Ya, Bu, sampahnya balikin dong. Ih, astaga. Jadi sangat disayangkan kejadiannya 10 Maret lalu, kawan-kawan, terjadi di Bintaro, Ampenan. Mungkin langsung nih ke Pak Vidi, komentar Bapak, Pak, mengenai permasalahan ini. Ya, kalau kita bilang sih agak miris ya. Miris, dimana dia sendiri mengakui bahwa pemerintah menyiapkan loh TPS, tempat pembuangan sampah. Dia mengakui, ibu tersebut mengakui. Memang kami sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan di pesisir itu ada 3 TPS. Kebun di Bagai Kembar, terus di lokasi nelayan ada. Nah, itu semua TPS yang free loh untuk masyarakat gitu kan. Karena pengolahan sampah di tingkat lingkungan itu kan dikelola oleh lingkungan, kelurahan, dan kecamatan. Tentu Dinas DLH hanya menyiapkan TPS-TPS dan kami sudah menyiapkan itu. Nah, permasalahan sekarang ya kembali ke SDM kita. Kita mungkin ini melihat satu contoh yang ya kebetulan gitu, tapi lebih serem lagi gitu kan pada saat kita jalan di sungai yang sudah notabene bersih nih di Udayana. Kita lagi jalan di seberang, tiba-tiba di seberang plung buang sampah gitu kan. Itu hal yang ya kita teriakin pun mereka teriakin kita balik gitu loh. Ya kan itu yang terjadi memang di masyarakat kita memang seperti itu. Dan ini dari kami sendiri sudah berkoordinasi dengan camat, lurah, bahwa kami akan melakukan sosialisasi lagi nih kepada masyarakat setempat. Tentunya setelah sosialisasi akan ada tindakan. Itu kemauan dari pimpinan kita, dari Pak Wali sendiri, pengennya bahwa ya paling tidak manfaatin lah TPS yang ada gitu kan. Itu pun gratis, tidak kita pungut biaya kan. Apa yang akan disosialisasikan Pak melalui program tersebut kepada masyarakat? Intinya kita mensosialisasikan bahwa
di TPS yang kami siapkan itu gratis, tidak ada biaya, gitu kan. Mereka berbiaya kalau mereka minta diangkutkan dari rumah mereka, ya kan, seperti yang kita alami. Tapi kalau kita lihat seperti ibu ini mungkin bawa sendiri gerobaknya ke TPS kita terdekat, tentunya kan gratis. Jadi layanan persampahan membuang sampah di TPS gratis? Gratis. Oke, dan itu akan disosialisasikan. Ya. Nah, lalu tadi dikatakan akan ada penindakan hukum seperti itu, penegakan hukum. Seperti apa spesifiknya penegakan yang akan dilakukan, Pak? Apakah setiap melihat orang buang sampah akan disemprit atau divideoin? Atau seperti apa, Pak? Nah, ini lagi dibahas nih. Ini sedang dibahas dengan beberapa komponen. Di situ ada Pol PP, termasuk dari kami, itu kan melihat nih aspek-aspek seperti ini, tentunya apakah hanya administratif atau langsung ada sanksi atau seperti apa, itu akan kita kaji di sini. Masih digodok dulu, karena tentunya kita melawan masyarakat kan enggak serta-merta kita mengikuti langsung maunya pemerintah seperti ini. Nggak bisa seperti itu juga. Jadi seperti itu. Oke, butuh pembicaraan lebih lanjut dengan tokoh masyarakat, dengan kepala lingkungan untuk menemukan solusi bersama. Lalu kemudian mungkin nih ada masyarakat yang masih kurang paham soal bagaimana sistem persampahan di Kota Mataram ini. Mungkin dari Bapak bisa tolong digambarkan seperti apa sih penanganan sampah di Kota Mataram. Kalau tadi sudah disebutkan 3 TPA ya, lokasi TPA-nya sudah ada disebutkan tadi, kemudian kapasitas angkut sampahnya seperti apa, kapasitas TPA-nya seperti apa, efektivitas pengelolaan sampahnya seperti apa, Pak, sejauh ini? Tadi yang saya bilang 3 itu ke TPS. Kita punya TPS di Mataram ini cukup banyak. Ya. Ada 11. Tapi insya Allah di tahun ini di Kecamatan Sandubaya dan Cakra itu akan hanya punya 1 TPS modern lagi. Oke, itu berkurang jumlahnya atau bertambah? Berkurang. Karena beberapa TPS akan kita tutup. Pada saat Pak Wali menjabat, itu dia harapkan kami DLH lebih efisien dalam pengolahan sampah gitu kan. Mungkin contoh yang paling pertama yang saya bisa tunjukkan di depan Boksi. Dulu di situ kan ada TPS. Itu 2 minggu setelah saya menjabat saya langsung tutup. TPS-nya ditutup? Tutup. Karena tidak elok. Sebuah TPS di pinggir jalan. Ya mohon maaf, kalau kita berbicara TPS di pinggir jalan itu wajah kita. Betul. Kita dilihat dengan sedikit jerawat saja sudah tidak enak. Ya kan? Tapi kalau jerawat di dalam baju nggak ada yang lihat. Ya kan? Jadi disembunyikan dari pandangan luar bahwa kita sembunyikan. Tapi Pak Wali tidak hanya ingin sampai di situ. Keinginan beliau bahwa sampah ini betul-betul total clear, walaupun tidak total clear dalam artian timbulan kita sekarang di Mataram itu sehari itu 300 ton loh. 300 ton dalam sehari produksi sampah di Kota Mataram saja berarti. Dan kami DLH hanya bisa menangani 260 ton. Wah, itu berarti kurang 40 ton, Pak. Itulah kenapa masih banyak sampah TPS liar, kenapa masih banyak sampah di sungai, termasuk kayak ibu tadi. Bukan kami sebenarnya usaha kami dari DLH maupun dari pimpinan kita yang sudah mensosialisasikan itu bahwa ini komponen kita dari paling terendah itu dari tingkat lingkungan itu sudah ada pelayanan sampah. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana sih pelayanan sampah di Mataram gitu. Dari tingkat lingkungan sudah ada roda 3. Itu tingkat lingkungan. Di kami sudah ada lagi dump truck, sudah ada lagi mobil pick up roda 4. Itu semua yang melayani masyarakat. Sarana pengangkutnya sudah siap semua gitu kan. Nah, dari roda 3 tersebut, lingkungan tersebut itu kan ditampungnya di TPS. Kami menyiapkan TPS untuk seluruh kelurahan itu sudah ada. Di masing-masing kelurahan sudah ada penentuannya, ampenan di TPS Bintaro ada yang pokoknya kita bagi-bagi semua. Tidak ada kelurahan yang tidak dapat TPS. Dan TPS itu alhamdulillah setiap harinya jam 12 sampai jam 2 siang itu sudah kosong. Kecuali di Ramadan ya. TPS-nya bisa dikosongkan. Berarti setiap hari. Itu sampahnya dipindahkan ke TPA. Dipindahkan atau juga diproses di daur ulang, Pak? Untuk sekarang, untuk per tahun 2 tahun terakhir, kita mengolah sampah itu per harinya itu hanya sekitar 20 sampai 30 ton. 20 sampai 30 ton ini yang diolah. Berarti didaur ulang. Didaur ulang. Itu yang didaur ulang oleh kami. Masih 10% ini, Pak, dari total sampah yang ada. Sedangkan masih banyak itu yang pengepul luar ya. Pengepul luar khususnya yang mengoleksi sampah plastik. Itu kan banyak tuh. Betul. Nah, itu yang kita kolek
datanya setiap bulan, hanya saja kan itu tidak tertib juga, ya kan. Oleh karena itu kami hanya mengambil patokan yang dari kami lah, yang kami lakukan gitu kan. Bagaimanapun juga masyarakat kan hanya menilainya itu ini loh yang pemerintah lakukan. Ya. Mereka tidak melihat sisi dari ya seperti teman-teman nantilah adik-adik bomber ini kan mereka tidak menilai bomber ini bagus, nggak akan kenilai. Nggak akan kenilai karena apa? Mereka ngelihatnya pemerintah ini bagus atau tidak di saat pemerintah itu menyelesaikan masalah, bukan mereka sendiri menyelesaikan masalah. Oke. Jadi perspektifnya ingin dirubah nih. Apa-apa bukan pemerintah saja yang harus menyelesaikan ya. Ya karena kita di kementerian sendiri pun peran serta masyarakat itu nilainya sangat besar banget loh. Sangat besar banget. Jadi kenapa di tahun-tahun dulu kita dapat adipura apa? Karena itu hanya penilaiannya pungut, angkut, buang. Tapi sekarang beda. Susah banget dapat adipura. Karena apa? Peran serta masyarakat itu nilainya gede banget. Tapi sekarang susah banget didapetin. Oke. Nah ini membahas soal peran serta masyarakat. Di samping Bapak sudah ada perwakilan masyarakat meskipun teman-teman dari Lombok Timur. Mungkin bisa diceritakan nggak teman-teman upaya yang kalian lakukan seperti itu sebagai bagian dari masyarakat untuk ikut menangani masalah sampah? Singkat saja mungkin. Awalnya kita terinspirasi dari Pandawara. Pas Pandawara pergi ke Labuan Haji, kita datang ikut membersihkan. Ya, pembersihan clean up. Oke. Ikut berpartisipasi ya. Dari situ kita berpikir, wah kayaknya kita juga buat grup seperti ini. Buat grup secara lebih independen ya, secara lebih mandiri ya. Oke, disimpan dulu ceritanya, nanti kita akan ngobrol lebih detail soal itu. Saya ingin kembali ke Pak Kabid terlebih dahulu. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa sebelumnya ada data yang dikolek ya, atau data yang dikumpulkan oleh pihak DLH seperti itu. Nah sekarang pertanyaan saya dari skala 0 sampai 10 Pak, seberapa yakin Bapak bahwa data tersebut akurat dan merepresentasikan kondisi real di lapangan? Karena ada kemungkinan keberadaan sampah yang tidak terdeteksi Pak. Kalau dari real, saya pribadi ya, itu antara 80-90%. 8 sampai 9 dari 10 berarti ya Pak ya? 9. Oke. Karena itu kita laporkan ke kementerian. Itu dalam aplikasi SIP-SN namanya, Sistem Informasi Persampahan Nasional. Itu harus terinput. Di mana di situ sampah yang terkelola, tidak terkelola, itu harus diinput semua. Jadi kita tidak boleh miss di situ terkait dengan ada pengepul, plastik atau istilahnya kita mengolah sampah untuk MMC, Mater Magot Center sendiri. Itu kita tidak boleh miss. Karena itu terkait dengan nilai dari suatu kota. Itu akan mengangkutnya ke sana. Oke, jadi ke tingkat kepercayaannya 8 sampai 9 dari angka 10 ya. Oke. Lalu kemudian nih, tadi Bapak mengatakan bahwa layanan untuk membuang sampah di TPS gratis. Tidak dipungut biaya. Tetapi karena tadi sudah siap ngomong belak-belakan ya Pak ya. Kami juga menemukan adanya kasus di saat masyarakat ingin membuang sampah berukuran besar ke TPA secara mandiri, jadi diangkut sendiri, tetapi membutuhkan proses administrasi yang cukup ribet, teman-teman. Jadi kami sendiri menemukan bahwa harus meminta surat pengantar dari lurah setempat terlebih dahulu hanya untuk membuang sampah. Kenapa harus ada syarat administratif seperti ini, Pak? Bukankah biasanya ketika ada syarat yang ribet seperti ini akan menjadi potensi pungli? Bagaimana tanggapan Bapak? Betul. Yang pertama, yang perlu ditahu nih sama teman-teman sama masyarakat juga. Yang pertama, TPA itu bukan dikelola oleh Kota Mataram. Oke. Itu regional, dikelola oleh pemerintah provinsi. Oke, di bawah Pemprov berarti. Pemprov. Yang kedua, mereka sudah menjadi BLUD, Badan Usaha Milik Daerah. Akan tetapi di sini itu ada kesepakatan kami antara pemerintah kota, kabupaten maupun Pemprov, di mana selama ini kos terhadap sampah ini kan terlalu besar. Betul. Kos sampah ini terlalu besar. Sehingga kami inginnya meningkatkan sedikit peran serta masyarakat. Contoh di mana di tahun-tahun sebelumnya itu pengangkutan sampah yang di perusahaan-perusahaan hanya mengandalkan sebuah retribusi sampah. Yang besarannya kalau tidak salah 25.000 per bulan ya. 25.000 termasuk sekelas
waktu saya masuk itu Mataram Mall itu hanya 750.000 per bulan. per bulan. Untuk Itu Mataram Mall belum jadi epicentrum loh. Epicentrum baru belum jadi. Mataram Mall saja berarti. Oke. Itu gimana ramenya kan? Iya, Ramenya iya, seperti apa dan bayarnya hanya 750.000 Sebulan ya? Sebulan. Oke. Setelah epicentrum pun gitu kan. Saya setelah epicentrum saya masuk itu epicentrum hanya membayar 1,8 1,8 juta per bulan. per bulan. Epicentrum kalau tidak salah berdiri 2014 ya, kawan-kawan ya. Ya. 2016 tepatnya ya. Ya. Oke. Saya masuk 2021. Oke. Nah, itu 1,8 lo bayarnya. Kalau sekarang Sekarang udah 3.500.000. sudah jauh lebih layak ya. Jauh lah, jauh. Jadi kan kita punya perhitungan karena kita diberikan Permendagri 7 tahun 2021 itu cara perhitungan retribusi sampah yang benar. Oke. Jadi sudah ada undang-undangnya. Sudah ya? ada undang-undangnya supaya pemerintah itu mensubsidi 50%, oke. Oke. Masih worth it lah. Ketimbang kita mensubsidi 80%. Ya. Ya kan? Sedangkan kalau kita katakan BBM kita subsidi dikurangi subsidi kita teriak-teriak. Betul. Ya kan? Tapi sampah dikurangi subsidinya pasti akan kalem. Lebih baik kurangi subsidi sampah. Pasti akan kalem. Padahal itu untuk penghematan untuk membangun kota juga. Oke, jadi retribusi ada Betul. bagi masyarakat yang pengennya dibawain aja sampahnya begitu ya. Nah, kembali ke sana akhirnya kenapa itu perlu adanya surat pengantar? Karena supaya pada saat sampah yang dibawa ke TPA itu kita anggapnya ini orang mampu. Oke, saya agak miss nih, masih kurang mengerti. Bisa dijelaskan secara lebih sederhana nggak Pak untuk Oke. kenapa butuh surat pengantar ini? Surat pengantar dibutuhkan untuk bahwa ini masyarakat Kota Mataram. Oke. Tapi jika sebetulnya kesepakatan itu begini, dia swasta maupun operator swasta ataupun individu di saat sudah masuk ke TPA dengan membawa tanpa plat merah, Oke. itu harus membayar sendiri sampahnya. Memang ada ketentuan Memang ada untuk ketentuan. membayar ya. Membayar Jadi timbangan sendiri. oke, jadi ditimbang terlebih dahulu, Betul. bukan ditaksir melihat jumlah karungnya begitu untuk kemudian ditentukan tarifnya. Bukan ditimbang. Ada mesin timbang di situ. Ada mesin timbang dan begitu mekanisme yang benar ya Pak ya. Memang Oke. itu kesepakatan kami dengan TPA. Karena TPA berada di bawah Pemprov, Pemprov. bukan di bawah Pemkot seperti itu Betul. ya. Iya. Berarti Pemkot sendiri ada membayar Pemprov ya untuk meletakkan sampah-sampah dari kota. Ya, setahun 3,7 miliar 3,7 M hanya untuk sampah. sampah. Betul. Dan ini sebelumnya subsidinya dianggap besar sekali sehingga dibutuhkan adanya retribusi juga ya dari masyarakat untuk meringankan beban anggaran ini. Ya, itu pun sebetulnya kan kita sudah mereduksi sampah nih. Mereduksi sampah kita di Kota Mataram hanya jumlah perhitungan sampah yang masuk per kilonya itu naik di TPA. Oke, jadi melampaui 2 kali ya? lipat. Jadi Oke. sama aja jatuhnya, kita mereduksi sampah kita di Mataram, tapi harga sampah yang masuk ke sana naik. Jadi tetap sama aja sama gitu ya. aja gitu jatuhnya. Oke. Seandainya dia harganya nggak naik, mungkin akan terasa tuh penurunannya Ya. dari jumlah sampah yang kita bayar. Gitu. Oke, jadi sudah diluruskan Ya. administrasinya itu diperlukan untuk menegaskan sebagai warga Kota Mataram, dan kalau misalnya membuang secara mandiri ke TPA ada timbangannya ya, jadi bukan asal ditaksir sehingga menyebabkan pungutan liar. Ya, betul. Oke, lalu kemudian tadi saya sudah sempat berbincang sedikit soal batasan kinerja dari bidang persampahan yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak bahwa keindahan atau keelokan visual gitu ya dari kota kita itu sangat ditentukan dari kerapian dan kebersihan. Sementara kami juga sedikit gregetan kawan-kawan karena sudah sejak 2021 kami menemukan ada sebuah akar pohon yang sudah tumbang tetapi tidak kunjung diangkat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan gangguan di lalu lintas maupun secara visual juga sangat mengganggu. Pertanyaan saya, apakah divisi persampahan ini Pak yang ikut menangani masalah akar ini? Kalau akar kan terkait dengan pepohonan ya. Oke. Kalau pepohonan itu kan sebenarnya bidang RTH, cuman kami satu dinas kan tentunya tidak mau saling tunjuk nih. Selama kami mendapatkan informasi, kami pun akan ikut membantu gitu kan. Oke. Membantunya dalam hal apa ini? Mengangkut. Mengangkut. Oke. Ya. Kalau begitu, kapan ini Pak bisa dibereskan? Mungkin untuk teman-teman Ya, produksi mungkin saya bisa dilihatin lokasinya di mana gitu kan. lokasinya di mana? Nggak perlu sore ini kita angkut langsung. Sore ini jam berapa Pak?
Iya, setelah dari sini sejam lah. Setelah dari sini sejam ya. Saat ini syuting kita pukul 13.39. Janji dari Pak Kabid 14.39 sudah diangkut. Ya, oh yang itu masih di dalam itu masih, tanah. Pak. Dari 2021, Pak. Itu kalau kan mau belum nunggu kering kecabut. pun, Pak. Apakah tidak bisa dipotong akar itu? Itu masalahnya belum kecabut. Kami kan kalau udah kecabut. Oke, lalu bagaimana Pak? Ini sangat mengganggu Iya, secara visual. Pak. nanti kan kita lapor dulu lah ke kantor Bisa ya. langsung dilaporkan nggak Pak sekarang? Kan pasti ada Aja, kontaknya Pak. di share aja tuh. Di-share fotonya dulu tuh. Di-share fotonya ke saya. Di-share dulu. Nanti kita tunggu Ya, Pak Kabid langsung nelpon nih. Heeh. Oke. Ini dari 2021 lengkap Pak, tercatat di Ya, Google Street View. 2021 ada di sana, 2022 agak berumput, 2023 masih ada Pak. Bahkan Ya. 2024 tadi sebelum saya kesini masih ada. Di Jalan Sriwijaya, di Jalan Protokol di Kota Mataram Pak. Ini di Jalan samping utama. Di samping mana ya? Sebelum epicentrum Pak. Oke. Jadi di lampu merah sebelum epicentrum. Kita akan tunggu nanti 14.39 ya janjinya nanti akan dibereskan. Ini saya pikir dia hanya sudah posisi nih nggak tinggal ketanam. diangkut gitu. Tinggal Nah ini diangkut. masih setengah ketanam tapi dari 2021 Pak sudah 3 tahun. Ya, kita khawatirnya kan akarnya masih ke dalam nih. Oke. Harus butuh alat berat lagi untuk. Betul. Mungkin bisa dikoordinasikan untuk Iya, alat iya. beratnya supaya tetap indah kota kita. Insya Allah lah. Oke. Segera. Paling Oke. telat kalau dia posisi begini paling telat besok lah berarti. Paling telat besok ya. Oke. Karena Hari dia ini posisi ketanam. posisi ketanam paling telat besok. Kita hari ini tappingnya 25 Maret berarti 26 Maret sudah akan beres diangkat. Beres. Siap ya Pak ya? Besok tim kami Beres. juga akan mengecek ke lapangan ini untuk membuktikan bagaimana responsifnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Ini mau langsung ditelepon Pak Kepala Dinasnya atau seperti apa? Saya telepon alat berat saya langsung. Nah, langsung ditelepon alat beratnya live di Inside Talks teman-teman. Karena kami sadar tugas media adalah menjembatani kepentingan publik, maka langsung kita bereskan masalah publik yang ada. Di loudspeaker nih sama Pak Kabid nih. Oh, bisa speaker. Waduh. Oke. Di loudspeaker lah Pak, biar penonton tahu Pak gimana. Halo, ininya. Waalaikumsalam. Ini alat berat kita posisi di mana sekarang, Mi? Oh, di arsip itu ya, arsip perpustakaan ya. Sekarang untuk ada jalan di masuk arsip. itu ya. Ya, untuk penanaman pohon besok ya. Bisa nggak gini, Mi? Besok itu bisa jadi besok nggak jalan masuk itu? Oh, udah jadi, oke. Sekarang bisa nggak? Asik ini. Oke, bisa nggak sih ada begini sekarang? Habis dari Arpus, side ke jalan Sriwijaya. Sebelum perempatan epicentrum. Sebelum perempatan epicentrum itu bawa alat berat ke sana itu di apa ya? Apa di situ ya? Di Dekat depan apa ya? UD Sutra kalau tidak salah. Di depan Resto Bu Bakri. depan resto Bu Bakri ya? Iya, depan resto Bu Bakri. Di seberang jalannya itu. Dekat Uncle Oh Garage. iya, depan Bu Bakri itu, Mi. Yang ada stiker nih ke? Stiker Bing. Nah, ya, betul. Stiker depan Bing itu. Di situ ada ada akar pohon di situ, Mi. Coba dicabut aja dulu terus bawa satu dump truck lah, angkut langsung, ya. Ya, sekarang dah. Oke, lihat dulu, cek dulu yang di Arpus, kalau udah clear bawa aja langsung ke sana, ya. Oke deh. Oke. Makasih, Mi ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali tindakannya. Langsung ditangani. Nanti tim kita akan cek di lapangan nanti sore apakah sudah terangkat ya Pak ya. Halo Sebeton, kalau tadi saya sudah challenge gitu ya, istilahnya challenge Pak Kabid Persampahan untuk membereskan masalah akar, kurang afdol rasanya kalau kita nggak langsung meninjau ke lapangan. Tapi sebelumnya ini Pak Kabid ada mengirimkan satu video di mana beliau langsung mengadakan peninjauan setelah dari studio kami menggunakan Vespa kuningnya. Ini dia. Hush. Mbak Ajmah sampai sama teman-teman ini saya survei pohon akar yang tadi dibilang di acara Inside Talk ada 2. Insya Allah hari ini kita selesaiin yang itu sama yang ini, cuman yang ini kita usahain lebih cepet karena khawatir juga di sini ada pipa. Ya mohon dimaklumi ya Mbak Abnyah ya, sampai ke teman-teman ya. Yes, karena kita sudah di TKP ini di Jalan Sriwijaya, kita langsung melihat
teman-teman. Ikutin yuk. Ada 2 akar yang sebelumnya menjadi pokok permasalahan di sini karena menghalangi jalan ya, bikin kelalah istilahnya kalau orang Lombok. Ini kita lihat sudah dibersihkan. Jadi sudah tidak ada akar di sini, bersih, luar biasa sekali. Kita bisa apresiasi untuk Pak Vidi dan rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan bukan cuma satu teman-teman, ini kemarin sempat yang jadi masalah ada pipa, tetapi nggak masalah kayaknya. Karena menurut pemantauan kami itu cepat sekali dibereskannya di dalam hari yang sama. Kalau teman-teman lihat mataharinya itu matahari di barat, jadi itu hari yang sama. Karena hari berikutnya kami kesini itu sudah bersih. Nah, satu lagi ada di sebelah sana, kita bisa ikutin lagi. Ini posisinya di dekat lampu merah Lombok Epicentrum Mall ya, dari arah Cakra. Nah, ini satu lagi juga sudah bersih teman-teman. Ini kita bisa lihat clear, sudah tidak ada masalah lagi. Jadi sudah bersih, clear semuanya, diselesaikan dalam waktu 1 hari. Tentu kita semua mengapresiasi kinerja yang diberikan, responsifnya, tetapi kadang kita suka gregetan ya teman-teman ya, masalah dari 2021 sebenarnya bisa diselesaikan di hari yang sama, kenapa mesti nunggu 3 tahun dulu? Nah, mudah-mudahan akan menjadi evaluasi ke depannya. Kini kita kembali ke studio. Nggak apa-apa ya Pak ya, ditodong-todong sedikit untuk kepentingan publik ya? Nggak apa-apa. Okay. Lebih senang gini. Gitu. Lebih senang ya, langsung. Jadi kan kita tahu kemauan masyarakat kita seperti apa, jadi kita tahu. Oke. Lalu kemudian pertanyaan saya berikutnya, kalau ini kan kami tim media nih yang melaporkan kendala semacam ini kepada Bapak, mungkin bisa lebih gampang terdengar. Lalu bagaimana untuk masyarakat umum bisa mengadukan? Misalnya ada isu kebersihan di lingkungannya dan bisa langsung secara responsif ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Apakah ada kanal pengaduannya atau seperti apa, Pak? Kanal pengaduan kita kan dari Mataram Lapor itu. Ada Mataram Lapor, bisa melalui Kepala Lingkungan, melalui lurah maupun camat, itu bisa melapor. Bisa melaporkan ya, isu lingkungan isu lingkungan. Termasuk hari ini saya menyelesaikan yang di Pagutan juga. Itu masuknya laporan itu dari Mataram Lapor. Jadi Mataram Lapor itu dipantau ya? Dipantau. Secara terus-menerus oleh jadi kami dinas selalu diingatkan bahwa ini yang belum terselesaikan, itu selalu diingatkan oleh aplikasi tersebut. Gitu. Oke, kalau dari Instagram Pak ada nggak? Karena kan ini sudah generasi digital, karena kami menemukan ada akun Instagram @dlh.mataram yang baru kembali aktif pada 11 Maret lalu setelah dorman dari tahun 2021, Pak. Bisakah misalnya selain dari lapor melaporkan ke Instagram? Bisa aja. Bisa aja, dan apakah akan ditangani, Pak? Kalau itu terlepas di grup DLH pastinya akan tertangani. Akan tertangani pastinya. Ya? Insya Allah akan tertangani. Insya Allah tertangani. Oke, baik. Terima kasih atas responsnya Bapak yang sudah berani belak-belakan dan gercep. Kita akan beralih sedikit teman-teman ke teman-teman Bombar Group yang sudah hadir. Ini dari tadi masih agak diem nih ya. Kita akan kulik lebih jauh. Pasrah banget ya. Gimana kabarnya nih? Ada Alfian dan Wisnu yang sudah hadir? Baik. Puasanya tadi lancar ya, alhamdulillah ya. Oke, mungkin saya bacakan sedikit profil dari Bombar Group teman-teman. Jadi Bombar Group ini kepanjangannya adalah Bocah Pembasmi Sampah Sekitar. Ini terdiri dari 5 orang, siswa MTS Nurul Iman di Lombok Timur. Ada lalu Arfian Hardi, lalu Wisnu Hardiansyah, 2 orang yang hadir pada siang hari ini. Kemudian ada Rada Ifdi Arsa, Rivaldi Aprian ya, yang kelas 9, dan ada 1 orang dari kelas 8, ada Ali Akbar Abdillah. Mereka membentuk Bombar Group, maksud saya pada awal Februari 2023 karena ingin menyadarkan orang-orang sekitar mengenai isu lingkungan. Kita lihat sedikit dulu salah satu postingan di Inside Lombok mengenai profil mereka. Yes, luar biasa sekali. Keren banget. Upaya dari anak-anak muda untuk menanggulangi permasalahan sampah nih, Bombar Group nih. Bombar ini kayak saya baca namanya Bombar karena membombardir gitu ya katanya ya.
untuk membersihkan sampah. Luar biasa sekali. Dengar-dengar kalau tadi kamu udah ngomong juga kalau kalian terinspirasi dari Pandawara Group ya. Apa yang membuat kalian terinspirasi dari Pandawara? Yang pertama itu pastinya segi positifnya sama apa namanya semacam itu juga pekerjaan yang baik gitu iya. ya. Untuk kepentingan masyarakat luas ya. Oke. Lalu kemudian bisa tolong diceritakan nggak keterlibatan kalian dalam aksi bersih-bersih Pandawara Group di Pantai Labuan Haji ya di Lombok Timur ya pada 18 Februari lalu. Kalian ngapain aja tuh di situ waktu itu? Di Labuan pas Pandawara. Pas Pandawara itu cuma ikut clean up. Oke. Ikut clean up, terus ngangkut sampah, biasa-biasa. Biasa-biasa, ini luar biasa loh. Kamu berasanya biasa-biasa aja, ini luar cuma biasa ikut loh. Awal-awal. Oh awal-awal ya, masih baru-baru beroperasi ya. Karena saya dengarnya katanya bombar ini baru ada awal Februari ya. Oke, dan kalian terinspirasi dari Pandawara Group mencoba membuat gerakan serupa ya di Lombok, di pulau yang kita cintai ini. Kalau kita dengar kata orang gitu ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, ini yang kalian lakukan untuk membawa dampak perubahan bagi Pulau Lombok. Kemudian sudah membersihkan daerah mana aja nih di Lombok? Kalau Lombok itu masih di bagian perkampungan. Oke, di mana itu posisinya? Masih di kampung sih. Kampung-kampung di Lombok Timur? Iya. Oh, masih di dekat sekolah kalian gitu ya? Paling jauh itu Labuan Haji. Paling jauh di Labuan Haji waktu Pandawara atau kalian ada pergi Kalian. Oh, oke. Nah, biasanya yang dibersihkan apa saja biasanya kalau kalian membersihkan sampahnya di mana aja gitu? Sungai, terus pantai itu. Oke, dan kalian berlima ya? Iya. Kok bisa ini ketemu kumpul berlima ini dan sama-sama punya visi membersihkan sampah gitu? Kok bisa, siapa yang ngajak pertama kali waktu itu? Alfian? Oke, kenapa kamu ngajak teman-temanmu seperti itu? Ya cuma apa namanya? Hobi katanya Pak Abid ya? Hobi. Suka bersih-bersih ya memang ya? Suka bersih-bersih kamar juga. Oh, suka bersih-bersih kamar. Wow, ini pacar idaman untuk para cewek-cewek. Umurnya berapa sekarang? Masih 15 tahun. Masih 15 tahun, teman-teman, masih muda. Ini banyak fansnya nih cewek-cewek nanti ya. Oke, biasanya tantangan apa sih yang kalian hadapi waktu membersihkan sampah begitu? Kalau masalah tantangan sih masih oke-oke aja. Masih oke-oke aja ya, belum ada tantangan berarti ya. Palingan lintah. Lintah? Iya. Lintah. Kamu masih takut sama lintah nggak sekarang? Nggak takut tapi banyak yang nempel di sini. Nggak enak gitu ya? Iya. Nggak sakit tapi berdarah tiba-tiba gitu ya untuk lintah ya? Gatel. Oke, gatel. Oke. Oke, jago banget tapi gregetan sama lintah teman-teman. Nah makanya sebenarnya jangan buang sampah sembarangan supaya Alfian nggak kena lintah gitu dong harusnya ya. Oke, kalau kalian ini kan juga punya TikTok ya. Saya lihat punya TikTok, punya Instagram dan luar biasa sekali kawan-kawan. Ini penelusuran saya di TikTok sudah 74,7 ribu followers dengan lebih dari 2 juta likes. Lalu kemudian videonya juga udah ada yang 12,4, 11, dan 5 juta views di TikTok. Ini langganan FYP nih kayaknya nih. Dan bukan hanya di TikTok kawan-kawan, di Instagram mereka juga punya 118.000 followers. Luar biasa sekali. Siapa yang awalnya merekam kalian untuk dimasukin ke TikTok? Siapa yang punya ide untuk buka TikTok? Awalnya itu akun pribadi. Cuma gabet-gabet sama si Wisnu buat video kayak gini. Ayo kita buat video kayak gini. Nggak taunya. Kenapa? Ada teman juga buat video. Ada teman juga yang bikin video. Yang dari 5 orang Pandawara lagi. Dari 5 orang bombar ini. Iya. Oh oke. Terus gimana tuh akhirnya kok bisa kompak akhirnya bikin satu akun? Gara-gara semakin rame. Makin rame Lama-lama makin viral. semakin semangat gitu. Semakin semangat. Kalau Wisnu gimana rasanya udah populer sekarang? Seneng ya? Iya. Dan pastinya bukan tambah malas bersih-bersih ya. Pastinya jadi makin semangat untuk bersih-bersih demi kepentingan publik. Kemudian
Pernah nggak sih kalau di TikTok kan pastinya ya netizen maha benar nih biasanya gitu ya. Biasanya sering komentar-komentar dan kita tentu tidak bisa menghilangkan komentar negatif gitu. Nah kalau kalian sendiri menghadapi komen-komen negatif dari netizen tuh gimana sih? Kalau yang itu hal yang wajar sih bagi kita Kak. Soalnya kita juga lagi baru-barunya gitu. Masih baru, kamu masih anggap wajar itu. Wow, kedewasaan emosi seorang anak 15 tahun kawan-kawan. Bisa tahu kalau itu kewajaran karena tidak gampang ya. Di masa sekarang anak sekecil kalian gitu sudah berkelahi dengan netizen gitu ya. Tapi tentunya pasti komentar-komentar negatif kalian nggak pikirin lah ya. Kalau dari Wisnu gimana? Kalau baca-baca komentar negatif gitu? Kalau dari Wisnu dia suka marah-marah. Hah? Marah-marahnya gimana Wisnu? Gregetan mungkin ya. Gregetan ya, tapi masih dicuekin lah ya. Karena toh juga yang komentar biasanya nggak ngapa-ngapain sih. Biasanya kan gitu ya. Diam di rumah aja. Diam di rumah aja gitu. Cuma ya. Bocil FF. Baca apa? Bocil FF. Oke. Lalu kemudian kalau Wisnu mungkin bisa ceritain lebih lanjut karena dari tadi Alfian sudah cukup banyak menjelaskan. Biasanya nih ketika kalian pengen punya aksi gitu ya, membersihkan sungai gitu misalnya. Biasa prosesnya atau tahap-tahapnya gimana sih? Misalnya nih awalnya menentukan lokasi dulu, lalu kedua ngumpulin tim gitu misalnya atau gimana? Bisa kamu ceritain lebih lanjut nggak? Pertama sih kita cari lokasi buat bersih-bersih dulu. Oke. Biasanya dari mana tuh? Laporan netizen atau kalian cari sendiri? Cari sendiri. Cari sendiri. Ya, biasanya carinya kapan? Setelah pulang sekolah berarti? Ya, Pulang sekolah sih. Oke. Nah setelah nyari ngapain? 2 harinya langsung clean up. Oke, jadi dalam waktu singkat ya? Oke, jadi tidak lama-lama, begitu tahu, menetapkan lokasi, menyiapkan tim, 2 harinya langsung clean up. Biasanya waktu clean up itu, kalian apa saja yang dilakukan? Membersihkan, lalu diangkut kemana sampahnya? Membersihkan, selesai membersihkan, kita langsung angkut ke pembuangan. Pembuangan, entah TPS ya, biasa ya? TPS, oke. Nah, teman-teman ini untuk Bombar Group, kerjanya dalam 2 hari, teman-teman tidak kalah ya. Untuk Pak Kabit kerjanya 1 hari, karena jauh lebih senior, harus sama-sama cepat nih, gercep untuk Indonesia, untuk Lombok kita tercinta. Lalu, kalau sekarang kan orang-orang suka ngomongin soal sustainability ya, atau keberlanjutan gitu. Kalau kalian tadi, saya mendengar, misalnya dari kalian membersihkan sampah, terus diangkut ke tempat pembuangan seperti itu. Nah, kalau kalian ada program daur ulangnya nggak sih? Kalau itu kita belum mikir sampai sana juga sih. Masih belum mikir sampai sana ya. Tapi kalau sekarang dukungan dari netizen itu bisa diberikan ke kalian dengan cara apa sih? Banyak donasi, terus segala macam donasi trash bag, terus uang tunai, sarung tangan. Donasi trash bag yang dibutuhkan apa? Trash bag, sarung tangan, lalu uang tunai. Gitu. Uang tunai juga bisa ya karena butuh biaya pastinya ya. Misalnya beli bensin untuk pindahin sampahnya seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin ikut berbagian, bisa kemana? Berarti kalau misalnya mau nyumbang? Kalau nyumbang itu bisa lewat DM. Iya, DM. DM di Instagram atau TikTok. TikTok ada DM. Kalau sih? TikTok ada itu ya? kurangan Kak. Oh, kebanyakan di IG. Di Instagram ya, di IG ya. Oke, ini untuk teman-teman yang ingin ikut berbagian juga bisa menghubungi Instagram mereka. Username-nya apa? Bisa disebutkan? Bombar Group. @bombar_group. Wah, ini ada kerjasama nih sepertinya. Ramadan semakin berkah. Donasi sekarang juga scan now bisa itu Yayasan Langkah Baik Indonesia bekerja sama dengan Bombar Group ya untuk melakukan pembersihan sampah. Berarti luar biasa sekali. Kalian sekecil itu sudah bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk membersihkan lingkungan. Sangat patut diapresiasi. Tepuk tangan dulu nih buat Bombar Group nih. Oke, nah teman-teman kalau ini kita lihat sudah ada kolaborasi antara Bombar Group dengan Yayasan Langkah Baik Indonesia ya, YLBI seperti itu. Kalau dari kalian sendiri, kolaborasi seperti apa yang kalian jalin dengan pihak lain? Kolaborasi kerjasamanya gimana tuh dengan pihak-pihak lain? Ya palingan dia juga nolong gitu. Oke, nolong. Kalau selama ini sudah pernah bekerja sama dengan institusi pemerintah atau enggak? Belum pernah. Belum pernah ya? Ada bapak di sebelah kanan kalian yang sepertinya sudah siap diajak bekerja sama. Dari kejauhan. Oke, nanti kita akan tanya lebih lanjut karena
ada temuan juga yang ditemukan oleh tim kami di tim redaksi Inside Lombok bahwa tadi kita ada menyelenggarakan polling mengenai salah satu pantai kotor di wilayah Kota Mataram. And the answer is Loang. Ada Pantai Labuan Haji, itu kan sudah sama Pandawara juga ya. Terus Pantai Selingkuh. Wow, pahit sekali yang memberi nama. Lalu kemudian terowongan dekat Tembola tuh. Oh, Tembola ya, yang di daerah Lingkar Selatan ya, di Lombok. Lalu Pantai Labuan Haji sepanjang Pantai Selingkuh. Iya, tahu Selingkuh, oke. Terus Desa Tawun, pantainya kotor banget, Min. Ini posisinya di mana ya kalau Desa Tawun ya? Di Lombok Barat ya. Wah, ternyata dia cukup merata. Tapi kalau di Kota Mataram, ini mayoritas jawabannya adalah Pantai Loang Balu nih. Nah, ini mumpung dua-duanya ada di sini, ingin langsung saya todong kawan-kawan. Kapan nih bisa kalian bekerja sama antara pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama Bombar Group untuk membersihkan Pantai Loang Balu nih? Dari Bombar Group dulu, kalian bersedia nggak kalau misalnya ikut membersihkan Kota Mataram? Kalau kami sih ayo. Ayo, asik. Luar biasa. Ayo, santai banget lagi jawabnya. Ayo, gitu ya. Without apa ya, fearless gitu ya, tanpa beban gitu. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Kita kan selalu support. Akan selalu support. Dan bentuk dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh DLH, Pak? Jadi selama ini kan banyak tuh komunitas-komunitas yang lakuin pembersihan di situ. Jadi kami selalu siapin pengangkutan, karung. Jadi termasuk kalau dia butuh air minum ya kita bantu juga gitu. Jadi dukungan air minum, karung dan pengangkutan sampah ya. Sampah juga tidak. Sudah disupport tuh guys. Sudah loh. Angkutnya udah disupport, karungnya udah disupport. Kapan nih? Pertanyaannya kapan nih teman-teman? Kapan ini? Habis puasa ya. Kita agendakan. Nanti mungkin tukeran WA ya. Antara Pak Kabit dengan Alfian ya, tukeran WA, kita akan berkolaborasi bersama. Pastinya nanti kita dari Inside Lombok juga bisa liput komitmen bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Wow, seru sekali jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Seru sekali membicarakan soal isu sampah, teman-teman. Mungkin dari tim redaksi ada pertanyaan dari netizen atau seperti apa? Dari saya udah habis soalnya. Ada teman. Bombar Group tuh sekarang personilnya masih 5. Ada rencana untuk open recruitment? Daftar. Ada open recruitment nggak untuk Bombar Group nih? Memang mau berempat aja, berlima aja? Iya. Mau berlima aja? Mungkin kedepannya ya. Mungkin untuk awal-awal masih 5 orang dulu biar kompak dulu supaya lebih jelas sistemnya, baru akhirnya bisa melebar ya melakukan open recruitment. Ada lagi teman-teman? Instagramnya Bombar itu kan sudah berkembang banget ya, 118.000 followers. Itu misalnya next kalian pengen bersih-bersih di Loang Balu mungkin bersama kerjasama dengan DLH Mataram. Kalian kan bisa tuh bikin story yang mengajak netizen kalian, masyarakat, bikin nama buat mungkin sepotong Bombar atau itu bikin fans club tuh ya. Bikin fans club tapi bukan untuk fans doang ya. Jadi ikut ngajak gitu. sudah berpengaruh sekali. Komunitas, membentuk komunitas tuh pokoknya. Ada rencana membentuk komunitas nggak ke depannya? Pencinta sampah misalnya. Pecinta kebersihan dong, kok pecinta sampah sih? Mapala dong. Ya gimana tuh? Sayang soalnya dengan akun sebesar itu. Betul. Kalau Bingung. kalau itu kita masih bingung juga. Masih bingung ya, mungkin butuh pengalaman lebih lanjut ya untuk kerjasama ya. Tapi tadi setelah puasa katanya Bapak akan melakukan acara bersih-bersih bersama di Pantai Loang Balu ya. Nanti kita tunggu tanggal mainnya kawan-kawan. Jangan lupa tuker-tukeran WA untuk Bapak dan Alfian ya. Ini Alfian udah mulai gitu. Udah mulai tertantang deh. Aku akan membersihkan Pantai Loang Balu katanya gitu ya. Seru sekali perbincangan kita soal persampahan hari ini, teman-teman. Masih pada pertanyaan nih. Untuk Kabit DLH nih. Kan itu untuk Loang Balu kemarin udah banyak anggaran tuh sampai miliaran. Sampai miliaran untuk tapi masih renovasi. dibilang sama netizen ini pantai paling kotor di Mataram.
Itu gimana tanggapannya itu Pak? Dari DLH? Kalau kita bicara anggarannya kan anggarannya itu untuk membangun kawasan wisatanya. Kemudian kita berbicara sampahnya, itu sampahnya dari sungainya yang ketemu dengan pantai. Itu sampahnya itu awalnya kan masuk ke laut tuh, dan akhirnya kebawa lagi sama ombak. Nah, coba dah kapan-kapan kalau dia ombaknya lagi naik, wah kotornya minta ampun. Kotornya minta ampun. Saya sebelum di DLH, saya dinas di pariwisata. Jadi saya hafal betul daerah Luang Balu sama sekitar itu, saya hafal betul gimana sampahnya. Dulu sempat Pak Wali menyekat sampahnya itu, dipasangin jaring di situ. Itu yang diminta itu dinas PUPR Kota Mataram untuk menyekat. Lumayan mengurangi debit sampah yang masuk ke laut. Akan tapi hanya bertahan beberapa bulan gitu. Jaringnya jebol. Karena jumlah sampah yang di sungai ini ternyata tidak sedikit. Sangat membludak ya jumlah sampahnya ya. Itu karena air bah itu muncul dari sungai itu yang mendorong terus sampahnya. Jadi nggak ada kaitannya antara fasilitas yang ada di Luang Balu dengan sampah yang ada di sungai itu. Tidak ada, yang di laut itu nggak ada kaitannya dengan yang miliaran anggaran itu. Pembangunan itu nggak ada kaitannya. Ya mungkin bisa berkaitan kalau ya stop lah buang sampah di sungai. Ya kan? Itu aja dulu gitu. Jadi stop buang sampah di sungai harus dimulai dari kesadaran pribadi terlebih dahulu untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang bersih. Sebagai penutup nih, mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau Smaton Insight dari Bomber Group dulu? Dari kami mulailah bersadar dari sekarang karena kebersihan itu penting bagi kita semua. Kebersihan itu penting bagi kita semua. Tepuk tangannya mana pemirsa? Lalu kemudian pastinya tidak akan ketinggalan ada closing statement atau pernyataan penutup dari Pak Kabid Persampahan DLH. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Pak? Untuk masyarakat Kota Mataram khususnya, saya hanya berpesan mulai pilah sampah dari rumah. Mulai pilah sampah dari rumah. Karena itu akan lebih sangat membantu Kota Mataram untuk penanganan sampah ke depan. Penanganan sampah karena akan memudahkan yang organik dengan organik, anorganik dengan anorganik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber yang sudah hadir di Inside Talks pada hari ini. Edisi spesial banget nih, bahas masalah soal sampah. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan Inside Talks di kanal YouTube Inside Lombok maupun di kanal Instagram. Saat ini saya Jason Akselino pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa.